Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Eni Nuraini dalam mata kuliah kajian prosa. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai analisis struktural pada cerpen Mami karya Gusti Trisno. Sedikit mengulas mengenai analisis struktural cerpen, itu merupakan salah satu kajian kesusastraan yang menitik beratkan pada hubungan antar unsur pembangun karya sastra cerita pendek atau cerpen. Nah, struktur itu dibangun dari sejumlah unsur yang akan saling berhubungan dan saling menentukan. Nah, sehingga menyebabkan cerpen tersebut menjadi sebuah karya sastra yang bermakna hidup. Nah, adapun struktur pembangun karya sastra cerpen yang akan dianalisis di sini yaitu meliputi alur dan pengaluran, tokoh dan penokohan, latar, tema, dan sudut pandang. Nah, baiklah langsung saja, saya di sini akan membahas mengenai alur dan pengaluran. Nah, alur yang digunakan dalam naskah cerpen Mami karya Gusti Trisno ini adalah alur campuran, yaitu alur maju mundur dengan menggunakan sudut pandang dua tokoh, yaitu kehidupan orang tua Hadi dan kehidupan mereka. Nah, mereka itu siapa? Itu adalah Dinda atau aku, Hadi, dan Mami. Nah, sedangkan konflik yang paling dominan adalah konflik antar tokoh dan konflik Hadi dan kenangan, yaitu dengan kenang-kenangannya. Nah, di sini berjalan berurutan mulai dari pengenalan konflik dan penyelesaian. Nah, maka saya di sini menganalisis alur dan pengaluran dalam naskah cerpen ini menggunakan skema aktan. Nah, yang mana untuk skema aktan yang pertama yaitu mengenai subjeknya adalah Dinda atau aku, sedangkan objeknya adalah Mami. Nah, pengirimnya atau sendernya itu kekhawatiran dari Dinda atau aku. Nah, penerimanya Papi, sedangkan penolong dan penentangnya tidak ada di sini. Nah, berdasarkan skema aktan yang ada dalam slide tersebut, nah di sini pengenalan tokoh diawali ketika tokoh aku dan Papi menunggu Mami untuk makan malam. Namun, Mami belum juga pulang. Nah, sehingga timbul rasa khawatir pada tokoh aku dan tokoh aku ingin mencari Mami. Nah, berikutnya mengenai skema aktan yang kedua. Nah, skema aktan yang kedua, subjeknya adalah Mami, sedangkan objeknya adalah Hadi. Untuk sendernya itu belas kasihan dari Mami. Nah, untuk penerimanya itu Mami, Papi, aku, dan Hadi. Sedangkan penolongnya itu adalah Papi, dan untuk penentangnya adalah Dinda atau aku. Nah, berdasarkan skema aktan tersebut, nah Dinda atau aku siap-siap berangkat untuk mencari Mami. Nah, ketika Dinda atau aku membuka pintu, Mami sudah ada di depan pintu. Mami pulang dengan membawa seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut adalah Hadi, orang yang disukai oleh Dinda atau aku. Nah, Mami dan Papi ingin mengangkat Hadi menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, aku atau Dinda kebingungan, seolah ia tidak menerima kedatangan Hadi di keluarganya. Apalagi ia memiliki perasaan yang lebih terhadap Hadi. Nah, dengan penjelasan dari orang tuanya, nah dari pemahaman dari orang tuanya, lalu aku ataupun Dinda menerima Hadi sebagai bagian dari keluarganya. Nah, berikutnya yaitu mengenai skema aktan yang ketiga. Nah, skema aktan yang ketiga untuk subjeknya itu Hadi, nah untuk objeknya itu narkoba. Nah, untuk pengirim atau sendernya orang tua Hadi, penerimanya Hadi, nah penolongnya ayah Hadi, dan penentangnya adalah polisi. Nah, berdasarkan skema aktan di atas, nah ini termasuk salah satu alur mundur. Nah, yang mana ini menceritakan tentang kisah Hadi ketika dulu. Nah, berdasarkan skema aktan tersebut, perpecahan keluarga Hadi terjadi antara ibu dan ayahnya. Nah, keluarga Hadi hancur ketika dahulu diawali dengan ibunya Hadi yang ketahuan selingkuh. Nah, lalu pertarungan antara suami sah dan selingkuhan pun terjadi. Namun, ibu Hadi malah memilih selingkuhannya. Hadi tinggal bersama ayahnya yang kehilangan gairah hidup ayahnya tersebut. Nah, dan suka mengkonsumsi barang haram. Lalu Hadi pun ikut terjerumus ke dalam barang haram, dan akhirnya Hadi diciduk polisi dan orang tuanya meninggal. Nah, orang tuanya meninggal karena Hadi ditangkap polisi. Lalu kenapa orang tuanya meninggal? Karena dia bunuh diri, baik ibunya ataupun ayah Hadi itu sendiri. Berikutnya skema aktan yang keempat. Nah, di sini ada subjeknya Hadi, objeknya adalah sekolah, pengirimnya Dinda atau aku, penerimanya Hadi, penolongnya Dinda atau aku, Mami, dan juga Papi. Di sini tidak ada yang menentang. Nah, berdasarkan skema aktan tersebut, Dinda atau aku itu memikirkan kelanjutan sekolah untuk Hadi. Nah, lalu
Mami berminat untuk menyekolahkan Hadi agar mendapat masa depan yang cerah. Dan Papi menyetujui niat Mami. Pada akhirnya, Dinda atau aku bersemangat untuk membantu memperlancar kegiatan Hadi. Nah, berikutnya itu skema aktan yang kelima. Nah, skema aktan yang kelima itu subjeknya Papi dan objeknya Dinda atau aku dan Mami. Di sini untuk pengirimnya ada tugas ke luar negeri, untuk penerimanya Dinda atau aku dan Mami, sedangkan penolongnya adalah Hadi. Nah, berdasarkan skema aktan tersebut, Papi mendapatkan tugas ke luar negeri yang menuntut Papi harus segera berangkat. Nah, Dinda atau aku sangat bersedih karena akan kepergian Papi. Namun, Papi menitipkan Dinda atau aku dan Mami kepada Hadi untuk menjaga keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu skema aktan yang ke-6. Nah, skema aktan yang ke-6 ini mengenai subjeknya Dinda atau aku, untuk objeknya itu cemburu, pengirimnya orang-orang di media sosial, terus penerimanya aku, Mami dan Hadi, dan penolongnya adalah Mami. Nah, penentang atau oponennya itu pikiran negatif dari Dinda atau aku. Nah, berdasarkan skema aktan tersebut, itu merupakan suatu penyelesaian konflik yang berujung Dinda atau aku itu merasakan cemburu buta kepada siapa? Kepada Hadi dan Mami, karena kecurigaan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berkomentar di media sosial ketika Dinda atau aku itu mengirim foto keberangkatan Papi ke luar negeri. Dan pada akhirnya, Dinda atau aku itu berprasangka buruk terhadap kedekatan Mami dan Hadi, apalagi ketika mereka memperbaiki keran yang ada di kamar mandi tersebut. Nah, sehingga kecurigaan Dinda atau aku itu memuncak. Namun pada akhirnya ibunya menjelaskan bahwa mereka tidak apa-apa dan tidak ada hubungan apa-apa, dan pada akhirnya Dinda pun menerima itu. Nah, mengenai hal berikutnya yaitu tentang tokoh. Nah, tentang tokoh dan penokohan. Nah, tokoh yang ada dalam cerpen Mami ini, nah tokohnya itu yang paling dominan ada Mami, aku atau Dinda, Papi, dan juga Hadi. Nah, di sini mengenai tokoh Mami. Nah, mengenai tokoh Mami itu adalah tokoh Mami digambarkan sebagai seorang ibu yang masih cantik sehingga masih dianggap layak untuk mendapatkan laki-laki muda. Nah, tokoh Mami ini merupakan tokoh utama dalam cerpen Mami ini. Gambaran tokoh ini terdapat dalam sebuah kutipan. Nah, yang mana kutipannya, lalu tiba-tiba Mami datang dari dalam kamar mandi. Tangan perempuan yang masih cantik di usia 50 tahun itu meraih tangan Hadi. Nah, tokoh Mami itu mengajak seorang laki-laki muda untuk ikut ke rumahnya dan membuat anak dan suaminya terkejut dengan kedatangan laki-laki tersebut. Mami ingin menjadikan laki-laki tersebut menjadi bagian dari keluarganya, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini. Mami langsung memulai cerita mengenai awal mula Hadi bersamanya. Ternyata Mami dan Papi sepakat untuk menjadikan Hadi layaknya anak di keluarga ini. Nah, kutipan cerita di atas menggambarkan dengan jelas karakter tokoh Mami sebagai sosok seorang yang baik, yang peduli terhadap kehidupan orang lain. Nah, berikutnya mengenai tokoh Dinda atau aku. Tokoh Dinda atau aku itu merupakan seorang anak gadis dari orang tua Mami dan Papi yang memiliki karakter belas kasihan seperti orang tuanya. Nah, seperti yang digambarkan dalam sebuah kutipan, aku menjadi saksi atas cerita itu langsung dari Hadi. Aku hanya bisa memberikan kekuatan dan semangat kepada laki-laki itu. Namun tentu pertahanan Hadi bisa saja jebol seketika ia pun masuk dalam lingkaran setan dengan mencoba barang haram itu. Nah, tokoh aku itu memiliki nama Dinda seperti yang ada dalam kutipan. Aku pun meminta Papi untuk mengabari Mami. Sungguh aku takut tidak terjadi apa-apa dengan perempuan itu. Sudah Dinda, tenang saja, tanggap Papi. Nah, dari kutipan di atas secara langsung bahwa tokoh aku tokoh tersebut tokoh aku, namun dipanggil juga dengan sebutan nama oleh ayahnya, yaitu dengan nama Dinda. Nah, berikutnya tokoh Papi. Tokoh Papi itu merupakan suami dari Mami. Nah, yang mana Papi ini digambarkan sebagai seorang prajurit pertempuran yang mengabdi kepada negara. Nah, terus selain itu si Papi ini juga, tokoh Papi ini menggambarkan secara psikologis bahwa Papi adalah seorang yang gagah berani, tangguh, dan bekerja keras demi membela negara. Nah, yang mana gambarannya dipertegas dengan kutipan itu, selama 6 bulan Papi akan mendapatkan tugas ke luar negeri. Nah, pengumuman dari Papi membuat daya kejut yang terlalu bagiku. Nah, di sini dinyatakan bahwa Papi itu seorang prajurit yang bertugas ke luar negeri demi membela negara. Nah, di situ sudah disebutkan bahwa Papi itu seorang yang pemberani yang sangat gagah juga. Nah, berikutnya ada tokoh Hadi. Tokoh Hadi di sini mengenai Hadi itu adalah pemuda yang tampan dan gagah
yang membuat tokoh Aku atau Dinda itu menyukai Hadi. Nah, seperti yang digambarkan dalam sebuah kutipan, aku pun membutuhkan Hadi. Laki-laki itu melepas bajunya saat hendak membereskan keran. Otot lengannya terasa sempurna. Begitu juga roti sobek yang tergambar jelas di perutnya. Nah, tokoh Hadi dengan kegagahannya namun sangat disayangkan karena Hadi termasuk seorang anak malang yang memiliki kehidupan kelam di masa lalu karena tingkah laku orang tuanya membawa dampak buruk terhadap kehidupan Hadi. Nah, seperti yang digambarkan dalam kutipan, Hadi akhirnya diciduk polisi. Di situ menunjukkan bahwa Hadi itu mempunyai masa kehidupan yang kelam. Nah, kutipan di atas juga jelas secara sosiologis bahwa tokoh Hadi memiliki kehidupan yang buruk sehingga Hadi harus berurusan dengan polisi. Berikutnya yaitu mengenai latar ya. Nah, mengenai latar. Nah, yang mana di sini untuk latarnya. Nah, untuk latarnya ada rumah, ada juga meja makan, ada kamar, ada beranda rumah, ada juga kantor polisi, ada kamar mandi. Nah, dan mengenai latar waktu itu terjadi malam hari dan pagi hari. Nah, malam hari sudah jelas dalam sebuah kutipan bahwa sebelum makan malam, nah, itu berarti menunjukkan malam. Terus keesokan harinya akan membantu perlengkapan Hadi untuk persiapan kejar patekia, yaitu untuk sekolah. Yang jelas itu adalah pagi. Nah, terus mengenai latar suasana. Nah, mengenai latar suasana di sini yang pertama merasa kasihan, yang kedua khawatir, yang ketiga itu merasa curiga. Nah, di sini suasananya kasihan karena menunjukkan bahwa rasa kasihan dari mami dan papi yang sangat peduli terhadap Hadi. Nah, mereka merasa kasihan dan iba melihat kondisi kehidupan Hadi. Terus ada lagi suasana khawatir yang mana di situ kekhawatiran datang ketika orang-orang membuat tokoh Aku atau Dinda itu ikut merasa khawatir dengan apa yang dinyatakan oleh mereka orang-orang yang ada di media sosial. Nah, berikutnya suasana merasa curiga. Nah, yang mana tokoh Aku merasa khawatir terhadap tokoh Mami dan Hadi karena hasutan dari orang-orang di media sosial tersebut. Nah, yang akhirnya tokoh Aku curiga terhadap Hadi dan Mami. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai analisis tema. Nah, yang mana tema dalam cerpen Mami karya Gusti Trisno ini bertema tentang kehidupan sosial. Nah, itu bercerita tentang seorang manusia yang peduli terhadap sesamanya, nah, tanpa melihat latar belakang kehidupan orang tersebut di masa lalu. Nah, untuk berikutnya mengenai sudut pandang atau point of view, yang mana cerpen Mami karya Gusti Trisno ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Aku. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, seakan-akan pembaca menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang dibuat pengarang. Nah, pembaca pun akan merasa ikut melakoni setiap apa yang dikisahkan dalam cerpen Mami ini. Nah, di sini berikutnya itu mengenai kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, nah, tentunya kesimpulannya bahwa cerpen Mami karya Gusti Trisno ini yang dimuat pada koran Jawa Pos Radar Bromo 28 Maret 2021 yang bertema tentang kehidupan sosial memiliki 4 tokoh utama, yaitu Aku sebagai tokoh utama yang memiliki pikiran negatif yaitu khawatir, merasa curiga dan cemburu buta terhadap Mami dan Hadi, namun masih memiliki rasa kasihan dan rasa iba terhadap sesama. Nah, tokoh Mami yang memiliki karakter penolong, simpati, dan empati terhadap orang lain. Nah, sementara tokoh Hadi yang gagah perkasa bisa bangkit dari keterpurukan masa kelamnya. Dan tokoh Papi itu adalah seorang yang gagah, pemberani, saling tolong-menolong antar sesama, dan rela berkorban demi keselamatan bangsa. Nah, diceritakan dengan menggunakan alur campuran dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Aku. Nah, cerita ini berlangsung pada dasarnya di rumah, namun secara spesifik terjadi di berbagai tempat di bagian-bagian rumah. Di antaranya meja makan, kamar dan kamar mandi, beranda rumah, dan yang terjadi di luar rumah hanya di kantor polisi. Itu untuk mengenai latar waktu hanya terjadi malam hari dan pagi hari. Nah, cerpen ini terjadi dalam berbagai suasana, di antaranya seperti yang sudah dibahas tadi, kasihan, khawatir, dan curiga. Nah, cerpen Mami karya Gusti Trisno ini mencerminkan kehidupan yang tergambarkan pada masa pengarang hingga saat ini. Nah, cerita ini menggambarkan bahwa tindakan asusila itu merajalela di mana-mana. Itu oleh orang-orang yang tidak punya moral dan etika. Maka harus lebih waspada antara kedekatan yang satu dengan yang lainnya jika bukan pasangan yang sah. Nah, simpati, empati, gotong royong, tolong menolong, toleransi itu adalah kultur atau kebudayaan
sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Nah, jangan sampai kultur tersebut terus ternoda sehingga mengakibatkan satu kebaikan gugur terhalang oleh keburukan yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.